Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyang Supriyatna. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Judul penelitian: Analisis proses berpikir penalaran kreatif dan kesalahan dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif. Latar belakang masalah penalaran kreatif. Pentingnya penalaran kreatif dikemukakan oleh John Littner bahwa penalaran kreatif sangat penting diberikan pada peserta didik. Ketika peserta didik membiasakan bernalar secara kreatif, maka dapat membuat suatu kesimpulan yang logis. Ia juga mengungkapkan pada dasarnya penalaran kreatif berperan dalam menyelesaikan masalah non-rutin. Hal ini sangat beralasan mengingat bahwa dalam menyelesaikan masalah non-rutin, peserta didik tidak bisa langsung mengenali solusi masalah, melainkan peserta didik harus mengkonstruksi penalarannya. Namun pada faktanya peserta didik masih kesulitan dalam menyelesaikan soal penalaran. Hal ini dikemukakan oleh Sulistiawati bahwa kebanyakan peserta didik SMA dan MA di Bandung masih kesulitan dalam mengerjakan soal penalaran. Rata-rata persentase kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam mengerjakan soal penalaran yaitu 63,25%. Oleh karena itu, penalaran kreatif penting diberikan pada peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau masalah, terutama masalah yang bersifat non-rutin. Matematika sebagai salah satu pelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan proses berpikir peserta didik. Proses berpikir tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada saat mengerjakan tugas yang diberikan. Sederetan fakta yang telah diungkapkan oleh Nila Wajan menegaskan bahwa proses berpikir peserta didik dalam proses pembelajaran seringkali diabaikan oleh guru. Sol mengungkapkan, berpikir dan pemecahan masalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berpikir sebagai aktivitas mental menuntut perlu adanya suatu cara konkret untuk mengetahui bagaimana proses berpikir peserta didik. Limardani dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa kesulitan peserta didik memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan tugas atau soal yang diberikan. Selain itu, gaya kognitif peserta didik yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam berpikir dan bernalar untuk menyelesaikan soal atau permasalahan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kopp dan Siegel bahwa gaya kognitif mempunyai korelasi dengan perilaku intelektual dan perseptual. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Proses Berpikir Penalaran Kreatif dan Kesalahan dalam Memecahkan Masalah Matematik ditinjau dari gaya kognitif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field dependent. Yang kedua, bagaimanakah proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field independent. Yang ketiga, bagaimanakah kesalahan penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field dependent. Yang keempat, bagaimanakah kesalahan penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field independent. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field dependent. Yang kedua, mendeskripsikan proses berpikir penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field independent. Yang ketiga, mendeskripsikan kesalahan penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field dependent. Yang keempat, mendeskripsikan kesalahan penalaran kreatif dalam memecahkan masalah matematik ditinjau dari gaya kognitif field independent. Definisi operasional. Penalaran kreatif. Indikator dari penalaran kreatif yang digunakan menurut John Littner yang meliputi
Yang pertama kebaruan, yang kedua fleksibel, yang ketiga masuk akal, dan yang keempat berdasar matematis. Proses berpikir yang digunakan yaitu menurut Surya Brata yang diklasifikasikan ke dalam 3 langkah. Yang pertama, pembentukan pengertian dan informasi yang masuk. Yang kedua, pembentukan pendapat dengan membanding-bandingkan pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pendapat-pendapat, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesalahan menurut Newman melalui 5 langkah, yaitu yang pertama membaca soal, yang kedua memahami masalah, yang ketiga transformasi, yang keempat keterampilan proses, yang kelima penulisan jawaban akhir. Dalam penelitian ini, gaya kognitif dibagi 2 menurut Witkin dan Arts, yaitu field dependent dan field independent. Kerangka teoritis. Witkin dan Arts mengidentifikasi gaya kognitif peserta didik menjadi 2, yaitu field dependent dan field independent. Kemudian diberikan angket gaya kognitif, lalu diberikan soal tes penalaran kreatif dengan indikator kebaruan, fleksibel, masuk akal, dan berdasar matematis. Kemudian diwawancarai, selanjutnya dideskripsikan. Prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Yang selanjutnya, sumber penelitian. Sumber penelitian terdiri dari tempat penelitian, pelaku penelitian, dan aktivitas penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di SMK Pertiwi Kuningan. Pelaku penelitian terdiri dari 30 subjek penelitian. Aktivitas penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penyimpulan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data terdiri dari angket, soal tes penalaran kreatif, dan wawancara. Instrumen penelitian yaitu yang pertama angket gaya kognitif, dan yang kedua soal tes penalaran kreatif yaitu soal uraian matematik. Selanjutnya, teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.